Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami kelompok B akan memaparkan materi mengenai siklus akuntansi bab 4 pada mata kuliah pengantar akuntansi. Melalui presentasi ini kami berharap kita bisa sama-sama belajar dan memahami siklus akuntansi. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok B. Yang pertama, Feiza Aulia Mahibudin dengan NPM terakhir 218. Yang kedua, Salsyabila Cynthia dengan NPM terakhir 220. Kemudian Marsha Widya Rahmadani dengan NPM terakhir 227. Kemudian Nadifa Aisar dengan NPM terakhir 247, dan yang terakhir Naira Mentari Utama dengan NPM terakhir 253. Apa sih itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan suatu proses yang dimulai dengan menganalisis dan menjurnal transaksi-transaksi dan diakhiri dengan penyiapan neraca saldo setelah penutupan. Berikut langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Sistem akuntansi jurnal berpasangan merupakan cara pencatatan transaksi keuangan yang melibatkan pencatatan setiap transaksi pada dua akun berbeda secara simultan, yaitu akun debit dan akun kredit. Metode ini juga sering disebut dengan prinsip entry ganda atau double entry bookkeeping. Langkah yang pertama yaitu baca deskripsi transaksi dengan cermat untuk menentukan apakah transaksi tersebut akan memengaruhi akun aset, liabilitas, modal pemilih, private, pendapatan, atau beban. Langkah kedua, untuk setiap akun yang terpengaruh oleh transaksi, tentukan apakah akun bertambah atau berkurang. Langkah ketiga, tentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan harus dicatat sebagai debit atau kredit, mengikuti aturan debit dan kredit. Langkah keempat, catatlah transaksi tersebut dengan menggunakan ayat jurnal. Bahkan akun perusahaan berguna dalam menentukan akun mana yang terpengaruh oleh transaksi. Memindahkan transaksi ke dalam buku besar merupakan tahap pencatatan ulang data transaksi yang awalnya dicatat dalam jurnal di berbagai akun yang ada di buku besar. Buku besar berperan sebagai kumpulan akun yang mencatat secara terperinci setiap perubahan saldo sesuai dengan jenis akun, seperti kas, piutang, utang modal, dan sebagainya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tanggal dicatat di kolom tanggal. Yang kedua, jumlah dicatat ke dalam kolom debit atau kredit. Yang ketiga, nomor halaman di jurnal dicatat pada kolom referensi posting. Yang keempat, nomor akun dicatat pada kolom referensi posting di dalam jurnal. Langkah berikutnya dalam siklus akuntansi adalah menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo ini merupakan daftar seluruh saldo akun yang diambil langsung dari buku besar sebelum dilakukan penyesuaian akhir. Tujuannya adalah memastikan bahwa pencatatan yang sudah dilakukan seimbang. Artinya jumlah sisi debit sama dengan jumlah sisi kredit. Proses penyusunan cukup sederhana. Pertama, kita kumpulkan saldo dari setiap akun di buku besar. Kedua, kita masukkan saldo tersebut ke kolom debit atau kredit sesuai dengan posisinya. Terakhir, kita jumlahkan kedua kolom tersebut untuk melihat apakah sudah seimbang. Meskipun belum mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya, neraca saldo yang belum disesuaikan sangat penting. Ia menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian selanjutnya sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih tepat dan akurat. Kemudian menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Pada tahap ini, kita mengumpulkan, mengatur, serta mengevaluasi informasi keuangan yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian pada akun-akun. Tujuannya yaitu memastikan bahwa seluruh transaksi dan peristiwa yang belum tercatat atau yang belum sepenuhnya dihitung selama periode akuntansi dapat dikenali dan dicatat dengan benar. Dengan begitu, laporan keuangan nantinya bisa menggambarkan kondisi perusahaan secara lebih tepat. Berikutnya, kita masuk pada tahap menyiapkan kertas kerja akhir periode. Tahap ini adalah proses menyusun dokumen yang merangkum sekaligus mengatur data keuangan perusahaan di akhir periode akuntansi. Kertas kerja ini berperan penting sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, hingga laporan perubahan modal. Nah, selanjutnya ada membuat ayat jurnal penyesuaian dan memindahkan ke buku besar. Ayat jurnal penyesuaian disusun guna menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Proses pemindahan ke buku besar dilakukan dengan mencatat ayat jurnal penyesuaian tersebut ke dalam akun-akun di buku besar, sehingga saldo akun dapat diperbarui secara akurat.
memindahkan ke buku besar seperti pada slide kelima. Selanjutnya ada menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan merupakan tahapan dalam pembuatan neraca saldo setelah dilakukan penyesuaian pada akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Penyesuaian ini umumnya dilakukan untuk mencatat transaksi atau peristiwa yang belum tercatat pada akhir periode akuntansi, seperti beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aset, dan sebagainya. Selanjutnya ada menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan merupakan suatu proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data keuangan dari suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu, dalam bentuk laporan yang tersusun secara sistematis dan terstruktur. Laporan keuangan umumnya terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya akan membahas membuat ayat jurnal penutup dan memindahkannya ke buku besar. Ayat jurnal penutup adalah entry jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun sementara seperti akun pendapatan, preferred, dan beban, agar saldo akun tersebut menjadi nol dan tidak terbawa ke periode yang berikutnya. Setelah ayat jurnal penutup dibuat, langkah selanjutnya adalah memindahkan atau memposting ayat jurnal penutup ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang berisi semua transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Seperti yang di samping itu adalah contoh ayat jurnal penutup. Selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Menyusun neraca saldo pasca penutupan merupakan tahapan dalam pembuatan neraca saldo yang memperlihatkan saldo setiap akun setelah seluruh ayat jurnal penyesuaian dan penutupan dicatat serta diposting ke dalam buku besar. Neraca saldo ini berfungsi untuk memverifikasi bahwa semua akun telah ditutup secara tepat sehingga saldo yang tersisa hanya mencakup akun-akun neraca, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas yang akan dibawa ke periode berikutnya. Seperti gambar yang di samping itu adalah salah satu contoh neraca saldo Kelly Consulting, yaitu cash masuk ke debit 22.100, akun receivable 3.400 masuk ke debit, sampai Kelly Picnic Capital 42.300 dimasukkan ke dalam kredit. Lalu dengan jumlah kedua sisi 46.050 yang artinya balance. Mengapa akuntansi berbasis akrual diperlukan oleh standar akuntansi keuangan? Hal ini karena dinilai lebih baik dalam melaporkan kinerja operasi perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mencocokkan pendapatan dan beban pada laporan laba rugi. Analisis untuk pengambilan keputusan. Kemampuan untuk mengubah aset menjadi uang tunai disebut likuiditas, sedangkan kemampuan bisnis untuk membayar utangnya disebut solvabilitas. Dua ukuran finansial untuk mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas jangka pendek bisnis adalah modal kerja dan rasio lancar. Modal kerja suatu perusahaan adalah selisih antara aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya. Jadi, rumusnya modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Kemudian, rasio lancar adalah cara lain untuk mengungkapkan hubungan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Rumusnya adalah rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami paparkan dapat bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.